Berhentilah jadi lilin yang harus rela terbakar untuk menerangi kegelapan. Jangan korbankan kebahagiaanmu untuk membahagiakan orang lain. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Bagian 7, wanita itu. Dia mulai panik atas apa yang baru saja terjadi. Ancaman dari ibu kekasihnya seakan jadi alasan kuat baginya untuk segera menikah lagi. Tapi ketakutannya akan kesehatan orang tuanya juga membuatnya bimbang. Sama sekali dia tak menyinggung tentang perasaanku. Mungkin baginya aku hanya boneka pelengkap baginya. Bahkan tanpa malu dia meminta pertimbangan dariku. Aku hanya terdiam mendengar curhatannya. Hatiku beku, tak dapat merasakan apa-apa. Tidak marah, tidak kecewa, dan tidak pula bersedih. Yang kurasa hanyalah kehampaan. Perasaan hampa memenuhi rongga dadaku. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya cemas. Hah? Kenapa tanya padaku? Seharusnya kamu yang paling tahu apa yang harus kamu lakukan. Jawabku sekenanya. Jika aku menikah dengannya, apakah kamu akan pergi? Tanyanya ragu. Tingkahnya seperti orang bodoh, atau hanya pura-pura bodoh. Tentu saja. Untuk apa aku di sini? Apakah kau ingin aku jadi saksi pernikahanmu? Kemudian menangis di depanmu, seperti cerita dalam sinetron. Jawabku kesal. Kalau kamu pulang, orang tuaku pasti akan tahu pernikahan ini. Dan aku yakin mereka akan kemari. Dan dia tidak melanjutkan kata-katanya. Terus, kamu ingin aku seperti apa? Tanyaku dengan perasaan dongkol. Bisakah kamu tetap di sini? Kita jalani ini sama-sama. Aku tak akan menceraikanmu. Kita hidup bertiga bersama. Jawabannya itu membuatku terperanjat kaget. Aku tidak menyangka dia akan berpikir seperti itu. Sungguh tega dia mengatakan hal itu. Hei, kamu pikir aku ini apa, ha? Aku tidak bisa jika harus melihatmu bersama dia. Sekarang juga ceraikan saja aku. Akhirnya keluar juga kata itu dari mulutku. Walau anehnya kata itu tidak lagi membuat hatiku sakit. Tidak bisa. Aku tidak bisa menceraikanmu. Sahutnya dengan tatapan penuh harap. Dasar pengecut. Drrrr, drrrr, drrrr. Getaran telepon kemudian mengalihkan pembicaraan kami. Apa? Jawabnya setelah mendengar seseorang berbicara di ujung telepon. Wajahnya tiba-tiba terlihat cemas dan dia jatuh lemas terduduk di kursi. Ada apa? Tanyaku penasaran. Tangisnya pecah. Dia tidak mampu berbicara. Kulihat keringat dingin membasahi keningnya. Aku bingung. Aku meraih telepon genggam miliknya kemudian mencoba menanyakan apa yang terjadi. Apa? Ina coba bunuh diri. Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Baiklah, kami akan segera ke sana. Aku menutup telepon dengan perasaan panik. Kakiku terasa lemas. Aku mencoba menenangkan suamiku yang terlihat sangat syok. Berusaha melupakan perdebatan yang baru saja terjadi antara kami. Ayo kita ke sana dulu. Kusodorkan segelas air putih untuknya. Kemudian meraih kunci motor yang terletak di atas meja. Aku yang bawa motor. Tugasku. Tidak mungkin dia mengendarai motor dalam keadaan syok seperti itu. Dia terdiam, mengikuti semua kata-kataku. Walau perasaanku sebenarnya sangat marah, tapi aku berusaha menyampingkan dulu perasaan itu. Naluri kemanusiaanku muncul. Ini menyangkut nyawa seseorang. Aku melarikan motor menuju rumah kekasihnya itu, sementara dia dalam boncenganku.
Wajahnya pucat pasi seakan tidak ada darah pada wajahnya. Jarak rumah kejadian dengan kontrakan kami hanya berselang 15 menit. Aku berhenti di depan rumah bercat putih polos. Tanpa berucap sepatah kata pun, dia langsung berlari ke arah kekasihnya yang berbaring lemah dengan infus di tangannya. Kedua orang tuanya berada di sampingnya dengan wajah penuh kecemasan. "Ini yang kamu inginkan, kan? Kamu ingin anakku mati kemudian kamu akan lepas tanggung jawab," teriak ibunya sambil memukul-mukul suamiku yang hanya bisa terduduk diam. Aku memejamkan mataku, menarik nafas dan menghembuskannya. Kuisi paru-paruku dengan oksigen sebanyak-banyaknya, agar aku tidak kehabisan nafas dan mati di sana dalam keadaan marah. Sebenarnya aku tidak ingin menyaksikan ini. Tetapi apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Tuhan mungkin sedang ingin menguji sampai mana batas kesabaranku. Ku dengar suara lemah wanita yang ia cintai itu. Ia menelan obat dalam dosis yang tinggi. Dia benar-benar labil. Apakah dia tidak pikirkan tentang kandungannya? "Kamu akan menikahiku, kan?" tanyanya dengan suara lirih. "Tentu saja, tapi kamu harus sembuh dulu," jawabnya lembut. Bahkan sangat lembut. Jauh berbeda ketika dia berbicara padaku. Aku benar-benar menyaksikan semua ini, ya Allah. Aku berada dalam situasi yang membingungkan. Kulihat wanita parubaya yang menemui suamiku kemarin berjalan menghampiriku. "Nak, aku mohon padamu, lepaskanlah dia. Ina adalah anakku satu-satunya. Jika terjadi sesuatu padanya, aku juga tidak sanggup hidup lagi." Dia memohon sambil menangis. "Sudahlah, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Aku juga sudah mengizinkan dia menikahi anak ibu. Hanya saja..." Aku menghentikan ucapanku. Aku tak mungkin mengatakan bahwa suamiku tak ingin menceraikanku dan dia ingin berpoligami. "Hanya saja kenapa, Nak?" cecar wanita itu. Kusaksikan kekhawatiran yang sangat dalam di matanya. Aku tak sanggup menyaksikan pemandangan ini. Inilah kelemahanku. Tak sanggup melihat seorang ibu menangis memohon padaku. Akhirnya aku memutuskan kembali jadi lilin. Rela terbakar untuk menerangi kegelapan. Walau ku tahu itu tidaklah mudah. Apa kata apa kalau aku tetap di sini, bersama anak ibu, berbagi suami. Ucapanku tercekat di kerongkongan. Sekuat apapun aku menahan air mataku, ia tetap saja jatuh. Aku menangis bukan karena aku mencintai suamiku dan tak mau berbagi suami. Tapi aku menangis karena menyesali harus berkorban sebesar ini untuk orang seperti dia. Namun situasi ini benar-benar mengharuskan aku bertindak seperti itu. "Maksud kamu poligami? Tapi kenapa? Apakah kamu tidak bisa meninggalkan dia saja?" tanyanya dengan nada kecewa. "Tidak seperti itu, Bu. Cuma dia belum mampu menjelaskan semua ini pada ibunya. Dia takut ibunya akan syok kemudian sakit. Kuharap ibu bisa mengerti." Dia menarik nafas panjang. Kulirik suamiku yang sedang bermanja dengannya. Ada perasaan yang tidak aku mengerti merasuk dalam dadaku. Entah itu marah, kecewa, atau apalah. Yang jelasnya, aku sudah masuk dalam situasi yang tak mungkin aku hindari. Situasi ini benar-benar menyadarkan aku bahwa kadang kebenaran samar, tergantung siapa yang menilainya. Aku di sini, istri sahnya, tapi kenyataannya aku yang diperlakukan seolah akulah yang merebut kekasihnya darinya. Bersambung.